어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, nah sebelum kita mulai, coba dilihat kanan kirinya. Adakah teman kalian yang gak hadir hari ini? Figur kemana Figur? Oh, Figur izin, baik. Dan pada pagi hari ini kita masuk materi baru. Teman-teman aku bukan? Oke, statistika bivarian. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah diagram pecah atau diagram apa nih bahasanya? Lanjut. Nah, teman-teman ada buku lalu udah kerjain ya? Diagnostik semuanya sudah?
Coba yang pernah ke Jogja angkat tangan coba. Gak pernah ke Jogja ini. Pernah ya? Pernah gak? Jogjaran nih yang belum tahu Jogjaran itu apa? Jogjaran adalah tradisi atau budaya khas dari Semarang yang dilakukan untuk apa? Datangnya bulan Ramadan. Nah, biasanya festival ini identik dengan pasar malam. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada ini ya. Nah, coba kita lihat dari sisi lain. Menurut teman-teman, bagaimana pengaruh Jogjaran ini terhadap jumlah pengunjung di pasar Johar? Pastinya kalau ada Jogjaran, pengunjungnya semakin banyak lagi. Ya kan? Semakin banyak, apalagi kalau malam banyak banget. Terus kira-kira ada nggak sih hubungannya antara pengunjung Jogjaran dengan faktor-faktor lain seperti misalnya ketika cuacanya cerah, pengunjungnya kira-kira banyak nggak? Banyak ya dibandingkan ketika hujan atau gitu ya. Dan bisa juga kita kaitkan dengan faktor lain, misalnya apakah jumlah pengunjung di pasar malam Jogjaran ini berpengaruh terhadap penghasilan atau pendapatan penjualan yang ada di sana? Enggak, pengaruh ya. Dan tentunya itu semuanya nanti berpengaruh. Nah, terus gimana caranya kita supaya lebih mudah menganalisisnya? Nah, di sini terdapat sebuah cara untuk melihat hubungan antara dua data yang berbeda, di mana kita bisa menggunakan cara tersebut yaitu diagram. Nah, setelah ini teman-teman, supaya teman-teman lebih paham, nanti setelah ini teman-teman akan mengerjakan LKPD. Terus ini pembagian kelompoknya sesuai dengan hasil tes diagnosis yang kemarin. Gitu ya? Ini sudah sesuai kelompoknya? Oke, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dikerjakan ya, kelompok ya. Ini kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mengapresentasikan kami sendiri sudah berapa yang sudah kita berikan tadi. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sarfara Sandalia, absen 35. Saya dari Distrik Madura, saya 13. Saya Paulus yang ketiga, saya Oke, teman-teman yang lain diperhatikan ya. Disamakan jawabannya, apakah sama atau tidak? Oke, samakan jawabannya. Nah, coba adakan kelompok lain yang jawabannya berbeda. Ini diskorelasinya negatif sama? Sama. Kemudian saya datanya linier sama enggak? Sama ya. Sama itu berbasis. Kemudian relasinya apakah ada yang berbeda? Sama enggak? Sama. Ini kelompok ini sama? Sama. Oke, lanjut. Katanya diagram ketiga termasuk dari informasinya yang dari datanya apa linear dan adaptasinya semakin meningkat nilai variabel x semakin meningkat nilai variabel y. Oke, baik teman-teman yang lain coba diperhatikan untuk yang jawaban yang ketiga ini. Ini saya datanya kurva atau non linear. Kenapa kurva? Karena melengkung, tidak lurus, gitu ya. Oke, benar. Oke, yang selanjutnya itu untuk kegiatan apa ya? Bentar, nih. Oke, silakan. Berikut untuk kegiatan 2 variabel independennya itu data jumlah pengunjung, variabel independennya jumlah pendapatan. Dan kalau sudah rencana seperti ini sesuai dengan data tabel yang didapatkan. Oke, diagram pacarnya seperti ini teman-teman. Apakah ada yang berbeda? Tidak. Semuanya sama ya? Kelompok yang di belakang juga sama? Beda jauh, Bu. Beda jauh. Oke. Ya, berdasarkan diagram besar tersebut, kesimpulannya jenis korelasinya adalah seperti tren datanya linear, interpretasinya semakin meningkat nilai variabel x, semakin meningkat nilai variabel y. Jadi semakin banyak jumlah pengunjung, semakin banyak juga pendapatannya. Oke, teman-teman yang kelompok lain apakah ada yang punya jawaban yang berbeda? Ya. Kelompok ini sama. Kelompok 5? Sama. Kelompok 1? Beda dikit ya, sama. Bedanya di mana? Iya. Tulisannya juga. Ininya sama ya? Oke, sama. Nah, dari sini teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau mau memberikan pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah bicara atau ada salah jawaban. Waalaikumsalam. Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi boleh? Itu tadi ya. Oke, selanjutnya adalah mari menyimpulkan. Nah, setelah teman-teman tadi menyelesaikan LKPD atau lembaga kerja peserta didik, mari kita simpulkan. Coba, setelah tadi kita
antara banyaknya pengunjung dan jumlah pendapatan, gitu ya. Jadi tadi kesimpulannya kalau pengunjungnya banyak, pendapatannya juga meningkat. Kemudian, jadi dari tadi kita menjelaskan itu kita bisa memperoleh informasi kalau diagram pencari nama. Data yang terdiri dari atas dua variabel kuantitatif sering antara dua variabel yang digambarkan dalam poin pada bidang koordinat ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi diagram pecah atau diagram rectangle ini digunakan pada data perharian. Terus yang kedua itu digunakan untuk menunjukkan hubungan atau korelasi dari data itu ya. Kemudian tadi sudah kita belajar tentang korelasi dari dua data. Korelasi dari dua data itu apa sih? Coba Figur, coba Figur. Oke, betul ya. Jadi tadi korelasi antara dua variabel itu kita perubahan pada salah satu variabel itu mengakibatkan perubahan pada variabel lain. Gitu ya, kayak tadi semakin banyak jumlah pengunjungnya berarti semakin banyak pendapatannya diperoleh. Oke. Nah, tadi kita setelah menyelesaikan lengkap ini, jadi kita tahu ada jenis-jenis korelasi. Coba Lisa, ada berapa? Ada berapa? 3, apa saja? Yang pertama, positif, negatif, sama tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Kalau korelasi positif itu yang gimana tadi? X yang meningkat jadinya. Kalau korelasi negatif, X yang meningkat jadinya malah turun. Contohnya apa nih? Yang ketiga adalah tidak ada korelasinya. Titik-titiknya pecah atau tidak positif gitu ya, pecah. Oke, benar kan? Kemudian tadi kita juga belajar untuk menentukan ukuran korelasi. Ya enggak? Ada kuat, ada sedang, ada lemah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini nih, korelasi positif kalau kuat itu kayak gini ya. Kalau sedang itu agak rendah, kalau lemah itu rendah banget. Dan korelasi negatif juga bisa dilihat di gambar ini. Yang di belakang kelihatan dia gambarnya? Kelihatan. Oke, kelihatan. Oke. Terus jadi kita juga menentukan hubungan linear atau non linear. Nah, cara menentukannya gimana? Kalau linear itu gimana berarti? Gimana beda garis? Membentuk garis lurus. Kalau non linear melengkung atau kurva, tidak membentuk garis lurus ya. Oke, dan ini ada tambahan sedikit teman-teman. Ada yang namanya outlier atau pencilan. Dari namanya saja, outlier ini adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data lain dalam kumpulan data. Itu ya, ini sebagai pengetahuan aja. Nah, sekarang adalah waktunya kuis ya. Ini dikerjakan secara individu. Silakan disiapkan Oke, ini dia soalnya, silakan dikerjakan, waktunya 3 menit ya.
Bapak